Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan ketika iman tercekik. Adapun firman Tuhan terambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai dengan 4. Pernahkah kita kehilangan kekuatan iman ketika diperhadapkan pada suatu keadaan yang tidak terlalu genting? Banyak kali kita menghadapi situasi sulit yang sangat menantang iman dan mampu melewatinya dengan iman yang terfokus pada Tuhan. Namun, ada kalanya kita mengalami kekhawatiran dan ketakutan hanya karena persoalan kecil. Di Gunung Karmel, Elia menantang Raja Ahab beserta 400 orang nabi Baal untuk membuktikan kehebatan Tuhan. Elia menaikkan doa yang super beriman. Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah dan bahwa aku ini hamba-Mu. Jawablah aku, ya Tuhan, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah. Lalu turunlah api menyambar habis korban bakaran Elia, dan ia membunuh ke-400 nabi Baal tersebut. Namun keesokan harinya, ia lari ketakutan ketika mendengar ancaman Yezebel dan berkata, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku." Elia berdiri teguh di puncak Gunung Karmel, mendeklarasikan fokus dan kekuatan imannya kepada Tuhan dan meyakini 100% akan jawaban doanya. Namun imannya jatuh seketika di titik nol hanya karena ancaman seorang perempuan. Ia menjadi putus asa dan ingin mati rasanya. Demikian pula Abraham. Ia melakukan hal yang sama ketika ia berbohong tentang Sarah di hadapan Firaun karena berusaha menyelamatkan nyawanya. Daud yang menuliskan pujian yang indah tentang kesetiaan Tuhan yang besar dalam hidupnya, namun juga menyerukan, "Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Musa yang menjadi pemimpin besar yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dengan perbuatan tangan Tuhan yang besar. Namun, ia pun berseru-seru kepada Tuhan ketika berada di Masa dan Meriba. "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Nabi Elia, Raja Daud, dan Musa adalah pahlawan-pahlawan iman yang dipakai oleh Tuhan untuk mendemonstrasikan kuasanya. Akan tetapi, hal ini tidaklah menjadikan mereka manusia super rohani tanpa kegagalan. Dengan demikian, kita tidak perlu berkecil hati ketika tapak perjalanan iman kita bagai grafik yang menurun secara drastis. Saat-saat kegelisahan, kekhawatiran, dan ketakutan tidak mampu kita halau. Apakah yang harus kita lakukan selanjutnya? Nyatakan kepada Tuhan segala kelemahan iman kita dan tetaplah berdiri di gunung Tuhan. Dengan kata lain, iman kita boleh limbung namun tidaklah mati. Demikianlah Tuhan berkata setelah Elia menyampaikan ketakutannya.
bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Kita tidak berdiam diri ketika kondisi iman kita tercekik. Namun, kita harus bangkit dan meraih kekuatan Tuhan untuk menjalani hari-hari yang penuh tantangan dan menyadari Ia selalu setia di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, aku mohon kekuatan untuk bisa bangkit ketika imanku runtuh, sehingga aku sanggup menapaki jalan kehidupanku sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin.